Usaha itu kan kewajiban. Kewajiban kita adalah berusaha. Adapun yang mewujudkan hasil itu kita sama sekali, awas ini masih akidah. Ini tidak ada urusan sama sekali urusan hasil. Di surat At-Taubah ayat 51. Surat ke-9 ayat 51. Semuanya sudah dipastikan oleh Allah. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Tidak ada yang menimpa kami, baik itu yang baik ataupun itu yang buruk, tidak akan terjadi kecuali itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa Allah itu? Huwa maulana. Dialah pelindung kami. Dan semua yang ditetapkan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Kita bertawakal. Bertawakal, pasrah kepada Allah. Apapun nanti akhir cerita kita, setelah menghafal ternyata hafal, tawakal. Setelah menghafal berusaha maksimal kita tidak hafal-hafal, tetap harus tawakal. Awas beda tipis antara pasrah dengan menyerah. Antara pasrah dengan menyerah. Nah, kita diharuskan oleh Allah untuk bertawakal kepada Allah, baik itu berhasil ataupun memang tidak berhasil, itu semuanya harus tawakal. Kenapa? Karena apa yang terjadi di kita, baik hafal tidak hafal, makan tidak makan, sakit ataupun sehat, matinya kapan, hidupnya kapan, termasuk masuk surga atau masuk neraka, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu semuanya sudah ditetapkan. Terus tapi awas, kita berkewajiban untuk memaksimalkan usaha. Meskipun sudah ditetapkan oleh Allah, kita berkewajiban untuk memaksimalkan usaha. Di akhir surat Al-Baqarah sebelum doa ada laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita berkewajiban berusaha semaksimal mungkin. Urusan hasil kita tidak tahu. Entah kita nanti bakal ditakdirkan dapat atau tidak ditakdirkan dapat, itu bukan urusan kita. Yang berurusan dengan kita apa? Laha ma kasabat. Itu langkah yang harus ditempuh. Itu langkah yang harus ditempuh. Pagi, siang, sore, apa yang mesti untuk kebutuhan hajat hidup kita, itu harus ditempuh. Nanti bagaimana seandainya berhasil? Dan bagaimana seandainya gagal? Baru keberhasilan ataupun kegagalan nanti harus ada adab kepada Allah. Nah, itu di surat An-Nisa ayat 79. Surat An-Nisa ayat 79 ada? Ma asobaka min hasanatil faminallah wa ma asobaka min sayyiatil famin nafsik. Lah. Ma asobaka. Ini seandainya berhasil nih. Ma asobaka min hasanatil faminallah. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Kalau seandainya berhasil nih, kita sudah berusaha, terus kita berhasil, keberhasilan itu dari mana tuh? Kembalikan keberhasilan itu kepada Allah. Alhamdulillah, memang Allah menakdirkan yang terbaik bagi saya.
Alhamdulillah, saya berhasil. Alhamdulillah, saya lulus ujian. Alhamdulillah, saya berhasil mendapatkan apa yang aku inginkan, cita-cita. Ingat, seandainya kebaikan ternyata yang didapat ma'asobaka min hasanatil faminallah. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Setidaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana kalau keburukan? Sudah hafal maksimal menghafal kita, deh hafal-hafal. Nah, di depan awas. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahanmu diri sendiri. Berarti kalau seandainya gagal aja atau belum berhasil, itu harus kita introspeksi diri. Harus menyadari tentang kelemahan diri. Mungkin ini adalah dari kesalahan kita. Berarti kita harus perbanyak istighfar. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, kita harus perbanyak istighfar. Berarti kegagalan itu dari mana? Kegagalan itu dari diri kita sendiri. Setelah menghafal kita maksimal, setelah berusaha kita maksimal, ternyata ujung ceritanya itu kegagalan. Nah, itu tanda kita harus menyadari maksimal itu menurut nafsu kita. Padahal mungkin hakikatnya kita belum maksimal, asal-asalan. Nah, ini 3 ayat ini adalah akidah. Pertama, surat 9 ayat 51. Di situ apa? Ini urusannya urusan hati. Kita harus yakin apa yang terjadi, apapun yang bakal terjadi, itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Baik yang baik ataupun yang buruk, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Dan itu harus kita yakini. Apapun yang terjadi, baik yang baik ataupun yang buruk, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Titik. Surat 9 ayat 51. Itu di hati, itu ditaruhnya tuh. Ditaruhnya di hati. Bagaimana di langkah? Di langkah kita, langkah fisik kita, di langkah usaha kita. Maka kita itu harus menggunakan surat Al-Baqarah 286. Apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Usaha. Dalam langkah kita harus mengejar keberhasilan, dan dalam langkah kita harus menghindari kegagalan. Harus menghindari kegagalan. Itu dalam langkah kita menggunakan surat Al-Baqarah 286. Ternyata berhasil akhir ceritanya itu, atau ternyata gagal akhir ceritanya. Bagaimana berhasil? Apa yang mesti kita ucapkan pada saat keberhasilan? Ah, di sini kita menggunakan surat 4 ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Ternyata berhasil, sebuah kebaikan, sebuah prestasi. Dari mana tuh? Dari Allah. Berarti kita ucapkan alhamdulillah. Bagaimana kalau kegagalan? Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Seandainya kegagalan, tidak berhasil, tidak sesuai dengan harapan, itu dari mana? Jangan dikembalikan kepada Allah. Kalau yang buruk ucapannya alhamdulillah. Gagal nih, alhamdulillah, ini dari Allah nih. Loh, kan berhasil pun ataupun gagal itu kan Allah sudah menetapkan. Nah, ikut itu salah ayat tuh. Kalau bab ucapan itu harus menggunakan surat 4 ayat 79. Keberhasilan kembalikan kepada Allah, bahwa Allah lah yang memberikan anugerah. Kalau keburukan atau tidak sesuai dengan harapan kita, maka famin nafsik. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan ini adalah dari keterbatasanku, dari kelemahanku, dari ketidaktahuanku, dari kejorokanku. Kita harus menyadari. Berarti kesalahan tuh, kesalahan kita. Kalau kita menyadari salah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan kalau emang seandainya kita menyadari bahwa kita salah? Memperbaiki. Pertama yang harus kita lakukan adalah beristighfar kepada Allah. Beristighfar kepada Allah.
Nah itu di surat Ali Imran ayat 135. Silakan buka. Ada? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Setelah itu maka kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan kita sebagai tanda bahwa kita ini bertaubat, beristighfar. Berarti kita harus memperbaiki, berarti tidak atau jangan mengulangi kesalahan lagi. Itu sebagai wujud bahwa kita beristighfar atau bertaubat.